Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktub li abi syad. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir di perkuliahan kali ini. Ya, actually our subject adalah penulisan karya ilmiah gitu ya. Tetapi karena salah satu strateginya adalah mengkonversi ya dari skripsi ke artikel ilmiah untuk jurnal, maka saya akan jelaskan ya juga tentang bagaimana pedoman penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ya di program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor atau State Sifa Bogor ya. Jadi sebenarnya kalau yang ideal itu namanya bimbingan itu nanti ada formnya seperti ini ya. Jadi tanggal konsultasi mulai dari ini adalah form bimbingan skripsi program studi Pendidikan Agama Islam State Sirajul Falah Bogor gitu ya. Mulai dari nama mahasiswanya, kemudian NIM-nya, kemudian NIREM-nya gitu ya. Dulu ada NIREM ya, sekarang pakai NIM udah cukup ya. Kemudian dosen pembimbing 1. Nah, kemudian di sini ada nomornya, kemudian tanggal konsultasi, saran catatan pembimbing serta paraf dari pembimbing. Jadi minimal sekali itu adalah 10 kali bimbingan gitu ya. Jadi sudah dekat tuh sama istilahnya tuh ya, sudah mendekati ideal lah untuk skripsinya itu ya. Nah, ini dosen pembimbing jadi minimal 10 kali dan dia ada 2 ya. Jadi dosen pembimbing itu ada 2, ada 1, ada 2. Kalau yang ini sebagian besar itu ada saya, kemudian ada Pak Kaimuddin gitu ya, dan juga ada beberapa yang lainnya tentu saja, ada Pak Supriyatin, ada Pak banyak ya, ada Pak Ustadz Ahmad Sofyan, ada Ustadz Alex dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini diisi nih harusnya ya. Kemudian kita bicara tentang skripsinya. Jadi ini kalau ini ada pedoman, dia harus ada pembahasan terkait dengan juga ada SK-nya. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi yang dimaksud dengan skripsi itu adalah karya tulis ilmiah berdasarkan hasil penelitian lapangan ya, atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa atau mahasiswi sesuai dengan bidang studi ya, sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi formalnya di perguruan tinggi ya. Jadi skripsi itu ya karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, bentuknya nanti sesuai dengan pedoman ini gitu ya. Jadi ini memang menjadi salah satu dari tugas akhir ya, kewajiban bagi mahasiswa ya, khususnya yang memang di program studi Pendidikan Agama Islam ya. Kalau tren sekarang sebenarnya ada beberapa yang tidak menginginkan tidak mewajibkan skripsi, tapi biasanya di jurusan bisnis, kemudian juga biasanya di proyek-proyek tertentu gitu. Tapi intinya sama sebenarnya ya. Dan yang paling penting adalah kenapa sih selalu biasa juga ada pertanyaan nih ya. Kenapa sih harus menulis skripsi ya, tesis atau disertasi? Jawabannya adalah untuk mengukur kemampuan dari mahasiswa ya dalam mengidentifikasi permasalahan ya, kemudian menggunakan metode penelitian yang tepat ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya, menganalisisnya sampai memberikan kesimpulan dan rekomendasi atau solusi bagi permasalahan yang teridentifikasi ya. Jadi belajar untuk berpikir logis ya, karena menggunakan metode ilmiah, kemudian juga sistematis, kronologis, yaitu diurutkan berdasarkan nanti pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian,
kemudian sistematika penulisan bab 1 ya. Bab 2 nanti kerangka teori atau kerangka pemikiran atau landasan teori. Bab 3-nya itu baru metode penelitian, kemudian bab 4-nya adalah hasil penelitian dan analisisnya. Di bab 5 itu adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran ya, baru nanti daftar pustaka dan lampiran-lampiran ya. Jadi intinya adalah bahwa kenapa kita harus menulis skripsi ya, karena untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam berpikir logis, sistematis dan empiris serta mengaplikasikan dari keilmuannya ya, dalam hal ini adalah keilmuan dari pendidikan agama Islam. Ya, jadi nggak ada lagi tuh yang mengatakan, aduh kenapa sih harus pakai skripsi segala gitu ya. Nah, ini sudah terbukti, saya sering sekali ketemu dengan orang yang yang dia itu yang nggak bisa nulis skripsi gitu ya. Kemudian juga sampai ada juga beberapa yang tesis juga, kadang dia nggak memahami bagaimana cara berpikir dan juga istilahnya itu menyelesaikan sebuah permasalahan, khususnya nanti terkait dengan metodologi penelitiannya gitu ya. Nah, baik. Kemudian karakteristik dari skripsi yaitu adalah bahwa karya tulis ilmiah skripsi ya, utamanya di stage Sirajul Falah ini ada beberapa karakteristik ya yang mahasiswa harus memahaminya. Yang pertama adalah dia itu adalah hasil karya asli gitu ya. Jadi bukan jiplakan atau mungkin saduran penelitian dari orang lain dan sebagainya, atau secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Ini biasa nanti ada matrenya tuh ya. Jadi pernyataan bahwa tulisan ini adalah asli buatan sendiri gitu ya. Itu ada matrenya. Kalau ini 6.000 sekarang udah 10.000 ya. Nah, kemudian memiliki relevansi dengan program studi pendidikan agama Islam. Nah, jadi semua skripsi yang ditulis di program studi ini itu wajib untuk ya sesuai dengan bidang ilmu ya pendidikan agama Islam. Ya, kemudian berikutnya mempunyai manfaat teoritis dan juga praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta agama. Jelas ya, agama jelas ya. Jadi dia ada manfaat teoritisnya. Jadi ada untuk pengembangan, misalnya ada yang meneliti tentang strategi misalnya meningkatkan hafalan Al-Quran misalnya, atau strategi dalam membina akhlak misalnya, atau strategi-strategi yang banyak gitu. Jadi itu ada manfaatnya, teoritisnya ada, kemudian praktisnya juga ada gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kesesuaian dengan kaidah keilmuan dan metodologis. Ini yang paling penting. Jadi keilmuan kita itu adalah keilmuan dari pendidikan agama Islam. Oke, layarnya kelihatan tidak? Tidak kelihatan? Kelihatan. Lihat, Pak. Ustaz. Iya. Kelihatan ya? Sekarang di ruang skripsi berarti kelihatan, Pak. Oh, di skripsi gitu, bukan di ruang lingkup. Ruang lingkup skripsi. Ruang C. skripsi. Kelihatan, Iya, Pak. betul. Iya, kelihatan ya. Oke, lanjut. Saya belum kelihatan nih, maaf nih. Baik ya, jadi yang keempat dari karakteristik skripsi ini adalah kesesuaian dengan kaidah keilmuan dan metodologis. Jadi keilmuan kita ini adalah pendidikan agama Islam, jadi harus betul-betul memahami tentang apa itu pendidikan agama Islam, ruang lingkupnya gitu ya, dan juga karakteristiknya juga gitu. Dan metodologis berdasarkan metode ya. Nanti ada yang metode yang sifatnya ilmiah, ada yang alamiah, ada yang ilahiyah gitu ya. Jadi masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda ya, dan jangan lupa ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kalau kemarin sebelum 2023 ini ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI ya. Sekarang balik lagi menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan ya. Jangan sampai salah nih, misalnya menggunakan kata-kata lembab gitu. Lembab itu pakai B atau pakai P gitu ya. Kemudian memesona gitu ya, apakah mempesona atau memesona pakai M atau pakai P ya. Sama juga yang paling gampang menyapu ya, kan menyapu bukan mensapu gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa huruf dalam bahasa Indonesia yang dia luluh ya, artinya melebur dengan kata kerja karena ada awalan imbuhan me gitu ya. Nah itu masuk juga, jangan nanti lihat lagi nih, jangan sampai menggunakan kata sambung di awal kalimat. Demikian juga kata kerja juga katakan setelah fa'il ya, setelah kata benda atau subjek ya. Teorinya ketika kita belajar di SMP, SMA, aliyah gitu ya. Jadi SPOK ya, subjek, predikat, objek dan keterangan
Ya, setelah itu baru nanti setiap satu paragraf dia harus istilahnya itu satu ide gagasan utama. Jadi muncak Sunda mah ulah ngageblak teuing gitu ya. Jadi jangan sampai satu paragraf panjang, satu halaman itu cuma satu paragraf, tidak seperti itu ya. Itu bukan paragraf yang baik. Nah, setelah paragraf yang bagus, berikutnya adalah harus padu tuh antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Itu biasa dibaca detail. Nah, nanti kalau pas ujian kosa, kalau saya uji biasa itu harus betul-betul detail. Nah, nanti kalau sekarang ada yang mau nanti presentasi, boleh juga nih kita mau lihat kedetailannya gitu ya. Nah, kemudian ini karya tulis dari skripsi ini waktu itu 6 SKS gitu ya. 6 SKS. Jadi kalau satu SKS itu dia 50 menit ya. 50 menit kali 3 150 kali 14 pertemuan, hitung ya. Jadi ini menunjukkan bahwa skripsi itu ya betul-betul memang serius gitu ya. Jadi makanya rata-rata itu adalah satu semester gitu ya. Jadi untuk penulisan skripsi ini rata-rata dia satu semester. Baik, yang berikutnya adalah ruang lingkup dari skripsi itu sendiri. Jadi ruang lingkup penulisan skripsi ya tentu saya tadi sesuai dengan program studi ya pendidikan agama Islam ya. Misalnya dari sisi filosofisnya adalah pendidikan agama Islam berkaitan dengan teoritisnya, tujuannya, hakikatnya, dan berdasarkan kepada ya bahasa Arab ya tarbiyatul Islamiyah atau pendidikan Islam. Jadi pertama ruang lingkupnya itu bisa pemikiran-pemikiran teori ya, misalnya saya mau meneliti tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kan otomatis dia adalah teoritis gitu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu kita lihat di situ yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum, kemudian media, kemudian metode, kemudian mata pelajaran atau mata ajar, evaluasi, dan manajemen pendidikan agama Islam. Jadi kita menulis tadi bukan hanya yang teoritisnya, tapi juga yang bentuknya adalah development atau pengembangan. Walaupun nanti kalau pengembangan biasa sebenarnya di level master ya atau S3 gitu ya. Nah, tapi untuk pengembangan bisa juga, misalnya kemarin kan ada Ustadz siapa nih, Ustadz Afandi ya, Ustadz Afandi yang nulis tentang pengembangan pembelajaran misalnya akidah akhlak menggunakan misalnya aplikasi Canva. Nah, itu juga bisa juga. Nanti kita akan lihat pengembangannya itu seperti apa. Apakah pengembangan atau hanya menggunakan atau dia hanya sebagai media saja, kita lihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi ada kurikulumnya berarti, kemudian medianya, kemudian metodenya, berarti metode itu adalah model pembelajaran gitu ya. Ada kemarin yang menulis tentang, ada juga ya di sini ya yang menulis tentang metode pembelajaran dengan kisah Islami gitu misalnya gitu. Kalau orang umum biasanya menggunakan dengan istilah pembelajaran dengan dongeng gitu ya. Nah, itu juga bagian juga dari pengembangan metode ya. Kemudian mata pelajarannya juga gitu ya. Termasuk mata pelajaran itu adalah konten atau isinya, misalnya pembelajaran akidah akhlak misalnya gitu kan ya. Nah, ini yang kurang apa nih? Saya yakin sangat banyak sekali ya perlu diperbaiki. Bahkan makanya ada beberapa pesantren itu yang tidak menggunakan kurikulum ya yang ada dari Kemenag gitu, karena dianggap mungkin kurang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini perlu dikembangkan. Kritik berarti di situ juga berlaku juga. Misalnya kita mau mengkritik tentang bagaimana sih kurikulum, atau lebih spesifik mata pelajaran, atau lebih khusus lagi adalah materi-materi yang ada di mata pelajaran tersebut gitu ya. Nah, ini tentu saja perlu dikritisi. Baik, yang berikutnya adalah pengembangan praktis dalam proses belajar mengajar pendidikan agama Islam ya. Misalnya kita menemukan ada model sekarang sekolah alam gitu ya. Kemudian ada juga model full day school gitu ya, ada boarding school juga. Kemudian ada mungkin kayak kutab dan lain sebagainya ya. Nah, itu bisa dikembangkan seperti apa sebenarnya nih ya. Dan juga pengelolaan pendidikan agama Islam pada jenjang, jalur, dan jenis pendidikan ya. Kita mulai dari Raudatul Atfal, RA, Taman Kanak-kanak ya, kemudian ke SD, MI, kemudian MTS, SMP, kemudian Alia, SMK, SMA gitu ya. Nah, kemudian sampai ke perguruan tinggi, dia adalah masing-masing pengelolaannya, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Makanya ada khusus misalnya pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi ya, dan seterusnya gitu ya. Baik, yang berikutnya, jadi tadi adalah ruang lingkupnya. Apa sih yang dibahas di dalamnya? Ya banyak lah gitu ya. Jadi tapi
terkait dengan program studinya. Jadi nggak terlalu jauh lah gitu ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan untuk penulisan skripsi ini. Jadi kalau mahasiswa itu diperbolehkan menulis skripsi itu jika sudah menempuh 153 SKS ya, dan indeks IPK kumulatifnya itu adalah 2,75 ya. Standarnya rata-rata 3,25 lah ya kalau swasta itu. Kemudian lulus mata kuliah metodologi penelitian. Nah, ini jadi metodologi penelitian itu ya syarat untuk menulis skripsi gitu ya. Jadi kemarin kayaknya udah belajar ya tentang metodologi penelitiannya. Nah, itu kan udah tahu tuh ya. Jadi ternyata ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Kalau saya menyebutnya juga ada Islamic approach misalnya gitu ya, atau mungkin usul fikih approach, atau mungkin maqasid approach gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang menarik yang harus dipahami oleh mahasiswa. Berikutnya adalah sudah prosesnya berarti mengajukan proposal dengan topik penelitian ya, kemarin tuh mulai dari verifikasi judul ya, kemudian ini ada persetujuan biasa dari dosen pembimbing dan juga kaprodi gitu ya. Kemudian setelah itu baru dapat SK dari ketua Stitsifa gitu ya terkait dengan judulnya, dan ini udah semuanya tuh kemarin ya, udah semuanya. Jadi langkahnya ini kan nanti mungkin bisa aja nanti ada Pak Sondang, ada Pak Dede mau jadi dosen kan, berarti harus tahu langkahnya ini ternyata gitu ya. Baik, kemudian ya jadi waktu bimbingan skripsi itu paling lama 1 tahun ya, 6 semester, 6 bulan itu standarnya gitu. Jadi kalau setahun itu udah kelamaan, itu udah kelewat gitu ya. Nah, ketebalan skripsi minimum 45 halaman. Nah, ini sebenarnya ini sangat sangat istilahnya itu dinamis ya sebenarnya itu ya. 45 halaman di sini ya. Sebenarnya 75 halaman lah ya. Ke depan tuh mungkin hanya 15 halaman. Jadi langsung menjadi jurnal. Itu juga menjadi tren ke depannya juga gitu ya. Tapi kita mengikuti sekarang 45, tapi setahu saya bukan 45 sih, minimal 50 atau 75 lah gitu ya. Jadi standar 75 lah, harusnya 100 lah ya standar untuk iniannya. Jadi ini tapi kalau pedoman ini 45 gitu ya. Nanti boleh dibandingkan. Tapi kalau menurut saya bukan masalah halaman sebenarnya ya, tapi lebih kepada pembahasannya itu ya sampai selesai gitu ya. Jadi pembahasannya itu tuntas, jadi bukan masalah halaman. Jadi ini untuk perkiraan saja gitu ya. Baik. Nah, kemudian berikutnya adalah tahapan penulisan skripsi. Ya, jadi penulisan skripsi ini dilakukan melalui tahapan mulai dari pengajuan proposal judul, kemudian sidang proposal judul, kemudian bimbingan, kemudian alhamdulillah kemarin ujian komprehensif sudah, kemudian pelaksanaan penelitian sebagian juga sudah, kemudian sidang komisi pembimbing, nanti sebenarnya ada WIP, work in progress. Ini beberapa yang offline terutama itu sudah ya. Ini yang online kemarin harusnya juga sudah juga sih gitu ya, harus diinikan juga nih. Jadi ujian di sidang komisi pembimbing ini WIP, work in progress ya. Jadi kemudian yang terakhir ini yang akan kita laksanakan yaitu ujian munaqashah. Ya, munaqashah itu ya tanya jawab ya. Jadi ujian dari skripsi yang ini insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Rencana insya Allah untuk yang kelas T ini ya, kalau yang di Pulau Jawa ya wajib datang ke kampus biar merasakan di kampus gitu ya. Itu ada hari Jumat yang dari Riyadhus Shalihin hari Jumat. Nanti kalau yang dari Sumatera Selatan kalau mau datang boleh juga nih, kecuali mungkin yang dari NTT gitu ya agak jauh. Tapi kalau mau sekali-kali itu ya nggak apa-apa juga sih gitu ya. Jadi silahkan ya. Jadi kalau yang dari luar Jawa tidak terlalu dipaksakan gitu ya. Sebenarnya sih pakai online juga nggak masalah gitu ya. Cuman kayaknya tren kita tuh masih ngerasakan aduh nanti masa kuliah cuman wisuda doang datang kan nggak mungkin gitu ya. Nah, ini dilaksanakan nanti di kampus ya. Nah, apa saja yang dipersiapkan ini adalah tahap persiapan gitu ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya perlu dipahaminya bahwa sebenarnya antara proposal penelitian atau proposal skripsi dengan skripsinya itu sendiri sebenarnya dia agak berbeda gitu ya. Jadi misalnya saya membuat proposal, ini proposalnya gitu ya. Kemudian setelah di proposal itu selesai kemudian jadi ini skripsinya sebenarnya berbeda gitu ya. Tapi mungkin karena memudahkan jadi kemudian biasanya itu mahasiswa itu langsung bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teori, bab 3 langsung ke metode penelitian gitu ya. Jadi jangan ini juga kalau misalnya ada mulai dari ini ya, ini topik atau judul kan jelas ya. Kemudian latar belakang masalah jelas, latar belakang, kemudian perumusan dan pembatasan,
kemudian tujuan penelitian, kemudian ini manfaat atau kegunaan penelitian. Nah, ini kerangka pemikirannya itu, ini kalau memang sudah jadi laporan, dia diletakkan di bab yang kedua, ya. Kemudian kalau untuk hipotesis juga di bab yang kedua juga. Baru metode penelitian ini diletakkan di bab yang ketiga, gitu ya. Ini ada beberapa kampus dulu itu karena menganggap kualitatif mah gampang gitu ya. Itu biasa kadang diletakkan juga di bab 1 gitu. Tapi sekarang hampir semua tren itu tetap bab 3 metode penelitian gitu ya. Jadi ya kalau cuma teknis penulisan kayak gitu nggak masalah lah ya. Nggak terlalu dipermasalahkan gitu ya. Baik. Nah, kemudian ya tadi ada metode penelitiannya itu yang mestinya di bab 3, kemudian ada sistematika penulisan dan daftar pustaka. Jadi ini sebenarnya murni untuk apa? Murni untuk proposal skripsi gitu ya. Jadi saya pahami, jadi proposal skripsi kan namanya juga proposal mengajukan gitu. Namanya mengajukan itu berarti ya dia nggak mesti bab 1, 2, 3 tidak gitu. Tapi bahkan hanya A, B, C ini kan proposal gitu. Jadi sangat mungkin nanti kalau sudah itu sudah jadi baru bab 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi dalam prakteknya itu ada beberapa, ya udahlah langsung aja proposal itu dibuat seperti bab 1, 2, 3 gitu ya, sehingga lebih mudah. Nah itu kayaknya udah lewat semuanya ya, teman-teman saya udah lewat nih ya. Nah di sini kita mulai dari tahap pengajuan proposal gitu ya. Jadi proposal nanti itu diajukan ya kepada panitia, kemudian nanti disiapkan untuk ditentukan ujian sidang proposal judulnya. Ini alhamdulillah sudah selesai semuanya ya. Kemudian bimbingan, ini berarti bimbingan dari pembimbing 1 dan 2 ya. Ya idealnya ya memang tadi minimal 10 kali atau 12 kali. Saya ingat sekali ketika saya satu itu betul-betul sampai sekarang itu kertas bimbingannya itu masih ada gitu ya. Jadi itu sangat berkesan sekali ya. Nah, setelah itu baru nanti ada uji komprehensif yang kemarin alhamdulillah sudah dilaksanakan gitu ya. Jadi uji komprehensif itu ini ya. Ya, dia masuk di sini juga bagian rangkaian dari dari uji dari skripsi gitu ya, walaupun dia sebenarnya agak berbeda sebenarnya, tapi dia dimasukkan di sini ya, uji komprehensif. Kemudian tahap pelaksanaan penelitian ini sebagian juga alhamdulillah sudah selesai, ada surat keputusan pelaksanaan penelitian, kemudian ada SK dosen pembimbing, ini sudah ada semuanya, kemudian melakukan tindakan. Nah, di sini ada WIP yang tadi saya sebut nih, work in progress ya, ini ngikutin ada di UIN Jakarta selalu menyebutnya dengan WIP ya, WIP ya. Jadi work in progress ya. Jadi dirasakan pada misalnya di situ ada lembar persetujuan pembimbing, berdasarkan pada laporan atau lembar persetujuan pembimbing, maka mahasiswa diujikan di WIP 1 ya. WIP 1 itu menguji ya mulai dari bab 1 dan juga bab 2 ya. Jadi sampai nanti ke metodologi sampai bab 3 sebenarnya itu. Jadi WIP 1 itu sebenarnya ujian untuk bab 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian WIP 2-nya ya itu adalah bab 4 ya sama bab 4 dan kelima gitu ya. Ini ada bab 3, kadang ini fleksibel kalau dari sisi, nanti lihat dari sisi penulisannya. Tapi yang betul adalah pokoknya sampai WIP 1 itu sampai metode penelitian yang digunakan. Sudah selesai, pas benar, baru nanti ke WIP 2 yaitu hasil penelitiannya ya. Di beberapa kampus menggunakan istilah uji atau ujian hasil ya, kalau di S3 itu namanya ujian hasil gitu ya. Nah kemudian terakhir baru sidang munaqosyah ya, disebut dengan apa, SM, sidang munaqosyah ya. Jadi ini akan menguji secara keseluruhan ya. Jadi tahapan ini menentukan apakah mahasiswa lulus atau mengulang ya pelaksanaan sidang munaqosyah berdasarkan pada lembar tadi persetujuan pembimbing 3 ya. Jadi di sini mulai dari ya langkah-langkahnya adalah menyelesaikan dan dinyatakan lulus seluruh mata kuliah program studi berdasarkan SKS-nya. Jadi ini kalau untuk ujian munaqosyah ya harus lulus semuanya ya, mata kuliahnya nggak ada yang tidak lulus gitu ya. Kemudian ya keuangan juga harus lunas juga semuanya. Alhamdulillah di sini rata-rata sudah lunas gitu ya. Kemudian menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian komprehensif, ujian lisan kemarin sudah, dan alhamdulillah semuanya udah lulus gitu, nilainya cukup bagus gitu ya. Work in progress-nya WIP 1 dan 2 ini mungkin ini kayaknya ada kita khususkan nih untuk kelas yang ini.
Ya, kalau yang lain sudah WIP-nya itu sudah berjalan kemarin itu di kampus ya. Kemudian menyelesaikan persyaratan administrasi dan keuangan nomor 3-nya. Kemudian penguji tempat dan pelaksanaan sidang munaqasyah ditentukan oleh panitia didasarkan atas keputusan ketua stage SIFA ya. Jadi yang Pulau Jawa itu wajib untuk di kampus gitu ya, biar ada learning experience-nya. Baik. Nah, ini persyaratan dan tugas pembimbing ya. Pembimbing itu ya jelas dia harus minimal itu sudah asisten ahli ya, sudah mengajar minimal 5 tahun gitu ya. Ini tugas pembimbing ya, sistematika. Nanti ini penulisannya nih, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Jadi bagaimana sebenarnya sistematika dari penulisan skripsi yang kemarin sempat masih bingung. Sebenarnya biasa sih, namanya baru nulis skripsi gitu, jadi masih bingung gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ingatnya itu atau pahamnya itu biasanya malah nanti kalau sudah lulus biasanya. Oh begini ternyata gitu ya. Jadi dilakukan dulu aja baru nanti diperbaiki. Ini fungsi dari pembimbing ya. Penilaian, kalau ingin tahu ada 3 kriteria atau 3 komponen dalam penelitian skripsi ya, mulai dari penguasaan substansi materi yang ditulis di dalam skripsi. Jadi ini bahas tentang apa gitu, membahas tentang apa. Misalnya Anda mau meneliti tentang misalnya strategi pembelajaran akidah akhlak misalnya di MTS misalnya gitu ya. Nah, berarti Anda harus memastikan bahwa data yang ditemukan atau yang didapatkan itu betul-betul valid sehingga Anda itu betul-betul bisa menggambarkan secara 100% strategi yang dilakukan dalam pembelajaran akidah akhlak di tempat tersebut. Ya, dalam hal ini biasa adalah oleh guru, yang strategi guru dalam pembelajaran akidah akhlak gitu ya di MTS Alif misalnya. Nah, itu berarti memastikan itu saja sebenarnya. Jadi jangan sampai Anda itu hanya misalnya melihat saja, hanya observasi saja ya, atau mungkin hanya interview atau wawancara dengan satu orang saja, padahal guru akidah akhlaknya tidak hanya satu gitu ya, atau mungkin hanya wawancara 1 kali saja tanpa melihat langsung bagaimana proses pembelajarannya gitu ya. Dan juga mungkin nanti ada pedoman pembelajaran, ada RPP gitu ya. Ini sudah sesuai dengan RPP atau belum nih? Nah, seperti itu ya. Jadi memastikan sebenarnya itu ya. Jadi Anda betul-betul menggunakannya atau tidak ya. Itu yang pertama. Jadi penguasaan substansi ya, atau isi dari skripsi itu. Yang kedua adalah metodologi penelitian. Nah, jadi ini yang kadang kita sebagai ini kualitatif ya, apalagi mungkin yang nggak biasa dengan metodologi penelitian ya. Jadi belajar metode penelitian, saya pernah belajar ya di S1, S2, S3, kemudian juga ikut 1 tahun juga dengan Prof. Sugiono gitu. Jadi perlu dipahamkan, ini Anda menggunakan metode apa ya, desain penelitiannya apa, pendekatan penelitiannya apa, datanya apa, kemudian variabelnya yang mana, variabelnya seperti apa gitu, kemudian hipotesisnya apa. Nah, itu untuk yang kuantitatif ya. Kalau kualitatif dia tidak menggunakan hipotesa ya. Nah, setelah yang itu, yang ketiga baru kemampuan menyampaikan argumentasi dan menjawab pertanyaan dari tim penguji skripsi. Ini kita nyebutnya dengan kami menyebutnya performance-nya. Jadi kelihatan sebenarnya, makanya kalau mau skripsi mungkin dibantu sama orang, kebanyakan bantunya gitu. Jadi dia nggak menguasai. Ada kemarin kasus itu di salah satu perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta itu, dia sudah sidang promosi doktor gitu ya. Sudah terakhir sidang promosi ini nggak lulus gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak menguasai gitu ya, nggak menguasai dari apa yang ditulis. Nah, ketika skripsi itu kita tulis sendiri gitu ya, maka otomatis apa? Saya ingat sekali tuh terakhir ketika saya S3 di UIN Bandung itu, jadi ketika ujian, karena ujian itu tadi bertahap itu sampai tahap akhir itu udah nggak perlu megang disertasi lagi, ya karena memang udah hafal gitu, sudah tahu persis bahwa ini yang dilakukan, ini metodenya, kemudian ini temuan datanya, jadi sudah hafal semuanya. Nah, ini pentingnya kita tadi salah satu dari menulis. Dan tentu saja kalau saya lebih berpikir juga bahwa menulis skripsi ini hanya latihan gitu ya. Jadi nanti setelah itu Anda bisa mungkin kalau mau masuk S2 berarti ada tesis gitu ya, atau mungkin ada yang pengen nulis buku, atau mungkin juga mengungkapkan ide gagasan di tulisan, itu sudah tulisannya harusnya seperti ini gitu. Jadi latihan gitu ya. Dan juga yang keempat ada teknik dan etika presentasi ya. Jadi cara berbicaranya itu menggunakan saya atau kami atau penulis gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kalau hadir ya, kalau kita
langsung. Kalau umpamanya di live begini atau di online sebenarnya bisa aja gitu ya, dia suruh berdiri kemudian pakai mic kemudian biar kita lihat gesturnya gitu ya. Gesturnya kalau kita langsung lihat kelihatan nih. Ini kalau itu kalau ujian laki-laki itu suruh berdiri gitu, perempuan juga biasa berdiri juga karena dia bisa lebih interaktif ketika menyampaikan materinya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih, jadi nggak cuman kalau pakai istilahnya Zoom atau Google Meet kan ya kadang di belakang layar gitu ya. Kemudian juga ya ngomongnya juga sederhana kayak gitulah. Kemarin kan ada beberapa juga yang ujian komprehensif seperti itu. Sayang sebenarnya kalau kita langsung berhadapan kemudian betul-betul siap gitu, itu kelihatan kita ngasih nilai juga nggak ragu-ragu gitu ya. Baik, ini dari sisi penilaiannya ya. Kemudian yang berikutnya ini ada format untuk penilaian munakosa ya, yang tadi disebutkan kan ya. Jadi ada 4 komponen ya, 4 komponen dalam ujian munakosa yang nanti itu nilainya rata-rata mulai dari 60 sampai 74 itu baik, kemudian 75 sampai 85 itu memuaskan, 86 sampai 100 itu sangat memuaskan. Ya standar kalau menurut saya sih ini sih ya. Memuaskan dan sangat memuaskan gitu. Jadi kalau ini orang insya Allah di siswa ini baik-baik ya dosennya ya. Perbaikan skripsi nanti setelah diuji itu baru nanti diperbaiki lagi ya, berdasarkan kepada istilahnya itu masukan atau saran dari penguji ya. Kemudian penyerahan skripsi ini biasanya nanti untuk mengambil ijazah biasanya itu ya. Nanti biasanya ini sekarang udah 2 nih, selain menyerahkan skripsi juga masih wajib untuk menyerahkan, ini ada 2 yang hard copy dan soft copy gitu ya. Wajib tadi yang adalah menyerahkan untuk istilahnya penulisan atau artikel jurnal ilmiahnya diserahkan. Jadi umat kolega harusnya ini hasilnya itu yang nanti disiapkan. Baik. Nah, ini kita masuk ke bagian kedua yaitu sistematika penulisan skripsi, ini pendekatan kualitatif ya. Jadi dia dipisahkan antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Ini salah satu dari efek keilmuan dikotomi ya, dikotomi ilmu. Jadi kuantitatif dengan kualitatif itu dibedakan. Nggak apa-apa lah, kita ikuti dulu aja ya. Jadi kalau pendekatan kualitatif itu kan, jadi sebenarnya begini, kalau pendekatan kualitatif itu penelitian ya, skripsi yang kita tuh tidak tahu apa-apa kemudian turun ke lapangan gitu ya, kemudian ke objek penelitian. Sementara kalau kuantitatif ya, kalau kuantitatif itu kita sudah punya teorinya, kita sudah punya toolnya, kita sudah punya untuk kuesionernya gitu ya, alat ukurnya, baru kita turun ke lapangan membagi kuesioner atau angket gitu ya. Baik. Nah, kalau yang kualitatif mulai dari bagian awal skripsi itu ada judul skripsi tentu saja gitu ya. Kemarin contohnya jadi disusun pernyataan maksud penulisan skripsi, disusun untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan ya di State Jazul Falah Bogor gitu ya. Kemudian ada panitia ujiannya, pengesahan panitia ujian, sebenarnya ini ada tim pembimbingnya, kemudian pernyataan keaslian naskah tadi, pedoman transliterasi Arab Indonesia, kemudian sudah ada kata pengantar juga, jangan lupa, kemudian ada abstraknya, ini biasanya 2, abstrak bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kadang kalau S2 itu ada 3, satu lagi dengan bahasa Arab ya, kemudian ada daftar isinya, kemudian ada daftar tabelnya kalau menggunakan tabelnya, daftar gambar bila menggunakan gambar, dan juga daftar lampiran bila menggunakan atau apabila menggunakan lampiran ya. Kemudian di bagian deskripsi bab 1, ini pendahuluan ya. Bab 1 adalah pendahuluan. Ini nanti kalau beda-beda dikit nggak apa-apa, nggak usah khawatir gitu ya. Nah, jadi bab 1 pendahuluan itu adalah yang pertama atau A gitu. Kadang orang menggunakan A, kadang menggunakan juga 1.1 ya, tidak ada masalah ya. Latar belakang masalah, kemudian rumusan dan batasan masalah gitu ya. Ada juga sebelum dirumuskan itu ada identifikasi masalah gitu ya, atau hanya menggunakan rumusan masalah pun saja juga tidak apa-apa, nggak usah pakai pembatasan. Kemudian tujuan penelitian, kemudian kegunaan penelitian atau manfaat penelitian ya, kerangka pemikiran. Nah, ini kalau kualitatif di sini dia. Jadi kerangka pemikiran dengan metode penelitiannya itu di sini ya. Ini nggak ada masalah ya. Ini nanti kalau beda dikit nggak apa-apa. Jadi yang bedanya itu di sini 2 ini ya. Nah, sama 3 ini dengan penelitian yang relevan. Ada beberapa, kalau saya lebih cenderung saya setelah kegunaan penelitian langsung ke sistematika penulisan, langsung ke sini nih. Jadi
yang 3 ini akan kita letakkan di kajian teoritis, gitu ya, teoritis jadi ini ya, jadi teoritis ya. Nah, jadi teoritisnya nih. Jadi bab kedua kajian teoritis ya kerangka pemikiran, metode penelitian, nanti bab ketiga nih ya baru penelitian terdahulu yang relevan ini diletakkan di bab yang kedua. Nah, gitu ya. Sebenarnya kalau segini, kalau seperti ini juga nggak apa-apa juga sih. Tapi yang penting tulis dulu aja, kalau dipindahkan kan gampang ya. Nah, bab kedua adalah kajian teoritis. Ya, jadi di sini penekanannya kajian teoritis pada penelitian kualitatif studi lapangan. Ini biasa menggunakan metode apa nih? Teori tentang objek yang diteliti kita itu seperti apa? Ya, misalnya penelitian kualitatif, studi kepustakaan misalnya ya, library research misalnya. Ya, dia menggunakan metode ini. Jadi ketika menggunakan metode library research gitu ya, ini yang library research kemarin siapa ya? Oh, Pak Ustadz Abror ya, yang tentang surat Luqman itu ya. Nah, itu dia masuk ke dalam library research ya, walaupun nanti secara spesifik sebenarnya dia menggunakan tafsir maudhu'i sebenarnya itu ya, tematik gitu ya. Nah, kemudian ini bab yang keduanya ya. Jadi bab kedua itu adalah istilahnya itu kerangka teoritisnya. Bab 3 studi objek penelitian. Ini saya lebih cenderung sebenarnya bab 3 ini adalah metode penelitian ya. Kalau biografi misalnya atau mungkin tadi misalnya profil sekolahan gitu, itu sebenarnya bisa diletakkan di bab kedua, bisa juga diletakkan di bab yang keempat ya. Kalau saya senang di bab keempat nggak apa-apa. Jadi ada 2, ada 4 gitu ya. Kalau di bab kedua ya itu karena dia bukan yang diteliti, tapi dia adalah objeknya, bukan yang diteliti utamanya, tapi dia adalah ya tambahan untuk menguatkan bahwa penelitian ini misalnya dilaksanakan di pesantren Riyadhus Shalihin, maka profil Riyadhus Shalihin itu bisa diletakkan di bab yang kedua gitu ya. Nah, tapi kalau mau diletakkan di bab keempat boleh juga di yang pertama, yaitu profil misalnya pesantren pondok pesantren Riyadhus Shalihin atau SMA Riyadhus Shalihin misalnya, itu boleh juga diletakkan di bab 4 dengan istilahnya itu argumentasi dengan dasar bahwa ya itu bagian dari hasil penelitian kita gitu ya. Jadi masing-masing boleh, tidak ada masalah sebenarnya itu. Walaupun kalau saya lebih cenderung sebenarnya diletakkan di bab yang, kalau S1 diletakkan di bab keempat, tapi nanti kalau mamanya S2 atau S3 itu diletakkan di bab kedua, karena dia bukan inti dari penelitian kita. Penelitian kita kan bisa fokus kepada strategi pembelajarannya, bukan profilnya. Profil ya udah ngambil aja kan banyak gitu ya. Nah, bab keempat adalah pembahasan penelitian, artinya hasil dari penelitian seperti apa, misalnya tadi strateginya itu seperti apa yang dilakukan. Nah, itu di situ hasil wawancara diletakkan di situ, referensi-referensi diletakkan di situ. Kemudian juga nanti ada yang kedua setelah hasil penelitian baru kepada apa? Kepada diskusi atau pembahasan hasil penelitian. Ya, di situ ya. Jadi di situ hasil kita itu kita di sini di bab 4. Makanya kemarin ada yang ngirim itu oleh ini bab 1, 2, 3 saja, kalau bab 4 nggak boleh gitu ya, karena itu nanti milik pribadi gitu, jadi jangan disebarkan gitu ya. Oke, kemudian bab 4, bab 5-nya adalah simpulan dan saran atau bab penutup ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang paling penting itu adalah bahwa kesimpulan A, B, C-nya 1, 2 itu harus sama dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya 2 ya berarti kesimpulannya 2. Rumusan masalahnya 3 ya berarti kesimpulannya 3. Nanti sebenarnya masuk juga di bab keempat, yaitu pembahasan. Jadi kalau umpamanya rumusan masalahnya 2, maka di pembahasan itu juga 2. Kemudian juga kesimpulannya juga 2. Kalau 3 ya 3. Jadi dia sistematis, itu salah satu disebut dengan apa yang sistematis. Nah, baru nanti bagian akhir skripsi ini ada daftar pustaka, ada lampiran. Nah, ada beberapa yang meletakkan riwayat hidup itu di belakang ya. Tapi ada juga yang meletakkan hidup itu di depan ya. Itu nggak ada masalah Pak ya, sama yang penting bikin aja dulu gitu ya. Oke, kemudian ini ada beberapa tambahan untuk penulisan skripsi ya. Biasanya nanti ini baru dilihat mulai dari judul skripsinya, cara menuliskannya, kemudian nama mahasiswanya, kemudian logo Sirajul Falahnya, kemudian kota dan tahun penulisan skripsi. Jangan lupa nih ya, kalau kita biasa ditambah dengan hijriah ya. Jadi Masehi baru yang kedua Hijriah.
panitia ujian jangan lupa ya, di halaman panitia ujian itu ada lembar pengesahan penelitiannya tuh ya. Tim dosen pembimbing pastikan ingatkan lagi siapa dosen pembimbingnya. Nah, ini tadi karena dosen pembimbing itu membimbing, maka ya apa ide juga ketika bimbing juga kok nguji juga gitu kan. Ya, maka untuk insya Allah untuk ujian besok itu yang uji adalah ya selain dosen pembimbing, kita hanya mengikuti saja itu ya. Oke, ada pernyataan tadi keaslian dari skripsinya, kemudian pedoman transliterasi itu tinggal ambil nanti, tinggal bilang ke saya juga ada, tinggal copy aja. Kata pengantar ini biasanya spesifik masing-masing buat kata pengantar, kemudian abstrak, nanti boleh lihat di YouTube saya lagi tentang cara membuat abstrak gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih abstraknya itu. Kemudian daftar isi, kemarin juga sudah daftar isinya, tabelnya juga, kemudian gambar gitu ya, kemudian lampiran. Nah, ini bab 1 pendahuluan, ini dibahas satu pendahuluan ya, apa itu rumusan masalah, apa itu latar belakang masalah, apa itu rumusan masalah, apa itu pembatasan masalah gitu ya, dan lain sebagainya, ini sampai selesai ya, sampai bab yang keempat. Ini nanti kirim ya, ini lebih kurang ya, karena kadang ada beberapa perubahan biasanya itu, tapi tidak signifikan. Intinya adalah bisa berpikir. Bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan, kemudian daftar pustaka, jangan lupa menggunakan penulisan pustaka yang itu ditentukan ya. Nah, ini bagiannya. Nah, ini tinggal di copy nih yang sama seperti tadi ya. Bab 1, bab 2, bab 3, kemudian keterangan tambahan ini kalau ada gitu ya. Nah, ini juga penjelasan lagi tentang masing-masing dari penjelasan dari babnya itu ya. Kemudian nah ini bab 4-nya, bab 5 ya sampai bagian keempatnya penulisan. Ini juga detail ya, mulai dari kertasnya. Nanti kalau misalkan HPS 80 gram ya. Kemudian dia menggunakan ukurannya adalah A4 ya. Hurufnya standar itu pakai Times New Roman, yang dia fontnya adalah 12 ya. Kalau bahasa Arabnya, kalau ada bahasa Arab pakai 14 ya. Kadang ada 16 juga, tapi di sini 14. Marginnya kiri 4 cm, kemudian atas 4 cm, margin bawah 3 cm, dan kanan 3 cm. Mungkin ada yang ini kali ya, ada yang kenapa sih kok 4-4-3-3 gitu. Sebenarnya gampang saja ya, pragmatisnya ya, kalau yang di sebelah sini kan nanti mau dicilid ya, sebelah kiri kan mau dicilid, kalau dicilid berarti kan ngurangin, berarti maka harus ditambah 1 cm itu sebenarnya gitu. Jadi kenapa sih nggak ini aja, kalau nggak di print ya nggak usah, berarti langsung samakan aja 3-3-3-3 gitu ya. Nah, ini paragraf judul babnya harus ditulis satu tab-nya, kemudian judul babnya dibuat kapital, kemudian urutannya itu bisa bab 1, A besar, kemudian 1, kemudian A kecil, baru 1 dalam kurung, baru A dalam kurung lagi, baru A1 dalam kurung titik, dengan A dalam kurung, A kecil dalam kurung titik. Ya, ini penomorannya jangan lupa pakai penomoran. Ya, kemudian juga nomor halaman, ini 3 cm dari tepi kanan atas gitu ya. Jadi kalau halaman awal itu di bawah, sementara halaman berikutnya itu adalah di sebelah kanan atas. Nah, itu jangan lupa tuh ya, itu untuk pembapak ininya, ingat-ingatnya tuh. Jadi ingat ya, covernya, penggandaannya, nah boleh gambar terakhir ya, tinggal ditanyakan saja. Intinya adalah ya ditulis, kemudian ditulis, kemudian nanti dicetak, nanti warnanya, kalau di sini biasa warnanya warna hijau gitu ya, kalau untuk yang tarbiyah. Penulisan angkanya juga dipahami, penulisan singkatan juga perlu diingatkan, gelar akademik gitu ya. Jadi kalau di konten itu dia tidak menggunakan gelar, sementara nanti kalau untuk ucapan dia menggunakan gelar. Ya. Ini tulisan daftar pustaka, jangan lupa gitu ya, mulai dari nama penulis, kemudian judul tulisan, ya, kemudian volume, kemudian penerbit, kemudian tempat terbit dan tahun terbit ya. Nah, ini dia masing-masing berbeda nih. Jadi tapi nggak usah khawatir gitu ya. Artinya ikuti saja, kan nanti yang penting tulis dulu aja gitu ya. Kalau ya salah-salah dikit nanti juga akan ada yang memperbaiki kok aja gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir untuk istilahnya itu salah, karena kan ada dosen pembimbing gitu ya. Jadi tenang saja ya. Ini penulisan untuk bukunya, referensinya. Nah, ini lampirannya. Ini saya kirikan ya. Jadi ini lampirannya ukuran kertas, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian juga referensinya. Ini contoh ini ya, contoh seperti ini.
Contoh, ini kemarin masih pakai footnote, jadi sementara pakai footnote dulu aja kali ya. Kalau pakai body note kan gampang. Ini tulisan bahasa Arabnya, ya. Ini ada beberapa yang menggunakan miring gitu ya. Tapi ada juga yang lurus. Ini teknis lah ya, gampang, tinggal ikuti dulu aja gitu ya. Ini juga yang tentang hadisnya, ya, penulisan hadis. Nah, ini daftar pustakanya nih. Abdullah Abdurrahman Saleh, teori-teori pendidikan berdasarkan Al-Quran, Jakarta, Rineka Cipta 2000. Nanti ada yang tahunya itu diletakkan setelah judul. Ya, yang menuliskan atau nanti tanya di metodenya. Kalau di sini ngikutin ini berarti dia adalah di belakang. Oke, udah lebih 15 gitu ya. Ini judulnya Metode Tahfidz Al-Quran bagi pelajar studi pada Lembaga Rumah Tahfidz Rodatul Quran Muhammad Iksanuddin. Nah, ini Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Radul Fala Bogor 14 November 2022. Ini metode, ini sampul dalamnya, ya. Ini sampul dalamnya, ini apa namanya, pembimbingnya sedang munafasannya. Nanti pastikan gitu ya. Nah, bisa menyusul ini nanti kita ini kan. Ini pedoman transliterasi juga udah ada, tinggal copy aja ini, nggak usah pusing-pusing. Lembar persetujuan juga sudah ada juga, ya, persetujuan pembimbing 1 untuk LPP 2 dan seterusnya, ya, sampai kepada sistematika penulisan. Ya. Nah, ini catatannya sudah selesai, ya. Kebetulan di Bogor hujan deras ini. Hujan deras jadi agak sedikit itu. Baik, itu penjelasan terkait dengan apa dan terkait dengan apa penulisan skripsi. Saya pakai link dulu bentar. Ini cukup jelas sudah. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan apa dengan ini dengan materi kita hari ini saya persilahkan. Silakan. Nah, saya pakai ini dulu. Ini hujan deras gitu. Silakan, ada yang mau bertanya, maksud juga bisa langsung presentasi terkait dengan apa penulisan ininya, apa skripsinya dan juga jurnalnya. Baik, silakan, ada yang mau bertanya tentang skripsi atau juga tentang penulisan jurnalnya. Silakan. Ya, ini hujan deras sekali nih. Lebar ini. Ya, ada yang mau bertanya nggak? Suara saya masih terdengar, coba tes. Terdengar Pak Dokter. Cuman agak Ya. apa namanya ya, agak putus-putus. Ya, betul. Ini hujan deras sekali nih, hujan angin ini. Oh, Ya, Masya Allah, silakan semoga kalau ada Allah yang mau bertanya. selamatkan. Ya. Silakan. Tafadhol yang lain mungkin. Ya, silakan yang lain kalau yang mau bertanya terkait dengan penulisan skripsi, kemudian juga jurnal, ya, kemudian juga nanti akhirnya. Kalau saran saya sih setiap Jumat, satu kali Jumat lagi kayaknya, ya. Satu kali Jumat lagi, kita ketemu satu kali lagi kayaknya itu. Ya, untuk penulisan jurnal. Tapi nanti saya akan pantau untuk penulisan jurnal. Baik, silakan ada yang bertanya. Ya, terima kasih untuk Farul Anam, kemudian untuk Nurjan Ahmad, Bapak Satsondang Edila, itu Inajul Mahmuda, Pak Babe, Bapak Kedai Pak Rajin ini ya, Penanggung Suci, Mas Baha, terima kasih. Ya, ada Ustaz Taufik Hidayah, terima kasih. Ustaz Yuranto, Ustaz Afan Manan, Ustaz Sadrot, Ustaz Asmi juga, Ustaz Ahmad Afandi, Ustaz Burhan, dan Rahmat Yalamnya, dan juga Ibu Ismi Kamsani. Ya, baik, silakan. Ya, ada mau nanya kan nih? Ini kayaknya cukup jelas sekali nih. Baik, ada mau nanya kan nih? Atau kalau kan nanya biasa kita tanya satu-satu. Ya, kita tanya satu-satu nih. Kalau Ustaz Dede udah sampai di mana tadi permasalahannya apa? Iya, Pak Dokter, saya masih apa di penelitian dan pembahasan atau di bab 4. Itu kan memerlukan apa namanya
ke wawancara, karena kan kita pengumpulan data itu kan hasil dari sana, dan Ya, betul. observasi ke lapangan ini gitu kan kita juga harus melihatnya. Nah itu yang perlu yang tadi yang perlu dituangkan di wawancara itu kan pasti kan ada, kalau tadi kan dibahas ada lampirannya ya Pak Dokter, pasti harus ada dokumentasinya gitu kan. Ya betul. Nah itu berarti nanti setelah di daftar pusaka berarti ada lampiran wawancaranya itu kan Pak Dokter ya? Ya betul. Jadi sebenarnya itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan penguji bahwa Anda itu memang membuat wawancara. Makanya kemudian hasil wawancara yang direkam, kemudian itu ditranskrip, ya, ditranskrip, ditulis, ya, kemudian itu nanti akan akan dilampirkan di bagian belakang transkrip wawancara. Nah, seperti itu. Termasuk juga nanti kalau wawancaranya menggunakan istilahnya itu interview atau wawancara terstruktur. Nah, itu juga dia pasti diletakkan juga di situ. Sebenarnya itu untuk menguatkan ya, bahwa Anda itu mau betul-betul melakukan, tidak menggunakan istilahnya wawancara yang yang fiksi gitu misalnya gitu ya. Dan seperti itu. Ya, oke, baik. Terima kasih Ustaz Abuja ya. Dan nanti pastikan ada di situ. Ya, silakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kayaknya mungkin beberapa ini agak ini ya. Tadi sinyalnya agak kurang bagus. Ya, silakan. Nanti saya juga bisa pindah ke ruangan dalam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sepertinya nanti Ustaz Dede dengan yang lainnya boleh tentukan lagi harinya kapan. Secara spesifik mungkin agak malu-malu atau mungkin kalau termasuk sendiri ada hujan ini agak kurang kondusif ini. Pak Dokter suaranya kecil banget, nggak kedengaran. Iya betul. Ini apa namanya? Apa sih? Hujannya kenceng banget. Nggak apa-apa Iya. sih. Jadi intinya gini, Ustaz Dede. Jadi kita cukup mengenai sampai di sini. Insya Allah nanti cari waktunya yang tepat lagi kapan. Sebenarnya besok saya juga libur, gitu ya, online, gitu ya. Jadi besok malam atau hari Ahad malam Senin juga boleh juga. Nanti kita secara spesifik anggap saja ujian work in progress, gitu ya. Iya. Sama yang lainnya. Ya, kayak itu dulu kayaknya itu keheran. Ini mohon kayak rasanya. Nah, saya agak-agak hujan ini, bukan agak kenceng sekali ya. Kalau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, kayaknya nanti kita buat satu lagi, mudah-mudahan masih bisa, sebelum Ramadan.